Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seiman, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, pencari kebenaran, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan pembahasan mengenai sholat, bagaimana menurut yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran menurut contoh para rasulnya, apa dan bagaimana maksud dan tujuan sholat itu, sehingga setiap manusia yang melakukan sholat bisa mencapai tujuan sebagai satu pembinaan diri untuk menjadi manusia yang tepat berbuat menurut yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran menurut sunnah rasulnya. Karena kenyataan umat Islam secara umum sekarang ini banyak orang yang tidak mengerti dan belum memahami apa yang dimaksud dengan pelaksanaan sholat ini. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa dan bagaimana fungsi eksistensi daripada sholat itu. Saudara-saudara, akan saya sampaikan bacaan yang dimaksud dengan fungsi sholat. Fungsi dalam arti kedudukan bagi salat adalah sebagai salah satu sistem pembinaan dan pentradisian. Sedangkan tugasnya adalah membangun kesadaran hidup yang positif menurut yang ditetapkan Allah dalam ajaran ilmunya, dengan tujuan tercapainya satu bentuk kehidupan sosial seperti yang tergambar dalam tata cara formal sholat. Sholat sebagai pembinaan ke arah kesadaran hidup dan kehidupan menurut yang ditetapkan Allah dalam ajaran ilmunya Al-Quran, yakni dengan cara memindahkan kesadaran hidup yang dibangun oleh paradigma antroposentris atau tatanan berpikir menurut tuntunan hawa nafsu kepada kesadaran hidup ilmiah menurut ajaran ilmu, dan atau dari kesadaran yang bersifat hewani kepada kesadaran diri sebagai khalifah seperti yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku, inilah Allah yang telah mengajarkan ilmu kepadamu Al-Quran, sehingga tidak akan ada lagi yang menjadi sumber gerak budaya hasanah kecuali hanya menurut ajaran ilmuku, yakni dengan selalu membina diri dengan salat agar supaya terbentuk kehidupan positif menurut ajaran ilmuku. Selanjutnya Al-Quran surat Al-Ankabut 45 menjelaskan, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kajilah olehmu apa yang telah aku wahyukan kepadamu mengenai Alkitab, yakni konsepsi hidup dan kehidupan indah. Lakukanlah pembinaan diri dengan sholat, sebab sesungguhnya dengan sholat itu mampu mencegah diri dari perbuatan fahsya dan munkar atau penyelewengan. Kemudian yang ketiga surat Al-Ma'arij 19 sampai ayat 23. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illa musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan sifatnya yang egois dan keluh kesah. Terbukti di saat tertimpa kesulitan dia murung dan mengeluh, tetapi apabila dia menerima kesenangan, dia kikir dan lupa daratan. Kecuali bagi setiap musholin, yakni orang-orang yang selalu membina dirinya dengan sholat yang ia tegakkan dalam berbagai macam aspeknya. Selanjutnya yang keempat, penjelasan Nabi. Malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar fala sholatalah. Barang siapa yang melakukan sholat tetapi sholatnya tidak menjadi pencegah dirinya dari perbuatan munkar,
maka dia sama dengan tidak melakukan sholat. Penjelasan Nabi selanjutnya, malam tanhahu salatu wal fahsya'i wal munkar lam yajid minallahi ila bu'dan. Bila mana salat seseorang tidak mampu mencegah dirinya dari laku perbuatan fahsya dan munkar, maka jarak dirinya dengan ajaran ilmu Allah, pembimbing hidup dan kehidupannya, semakin menjadi jauh. Seperti itulah fungsi salat yang dilakukan setiap mukmin atau muslim. Pikiran dan perasaannya harus terbina dalam setiap situasi dan kondisi bagaimanapun. Dalam setiap detiknya tidak boleh lepas hubungan dengan bimbingan dan pengarahan ajaran ilmu Allah, sehingga berpengaruh bagi setiap aspek hidup dan kehidupan sosial budayanya di dunia ini. Ingat bahwa berpikir seseorang berarti terkumpulnya kesan-kesan tertentu yang dihasilkan dari studinya yang tidak akan bisa sekaligus membudayai sikap seseorang. Karena itu maka jangan sampai lantas seorang berkesan bahwa setiap ilmuwan secara otomatis akan bertindak menurut ajaran ilmu yang telah dipelajarinya, di mana kita telah buktikan melalui konsepsi-konsepsi sosial yang ada di luar Al-Quran. Semua ini terjadi karena pentradisian dan atau pembinaan yang berkesinambungan terus-menerus dan sistematis tidak dimilikinya. Di atas dasar penjelasan-penjelasan tersebut tadi, maka yang dimaksud dengan salat tidak boleh diartikan atau diberi pengertian sembahyang. Sebab di samping berbau Hindu-Buddha, juga salat menurut syariat Islam bukan suatu bentuk upacara abstrak, irasional model sembahyangnya orang Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Salat yang berdasar Al-Quran menurut sunnah Rasul berbobot psikologis, pembinaan terhadap kesadaran yang harus dibuktikan kebenarannya dan harus terbukti dalam kenyataan sosial, bukan lamunan dan hayal. Sehingga karena demikian penting dan fungsionalnya salat, Nabi menjelaskan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat adalah tiang tonggaknya kebudayaan Islam atau jamaah Islam. Karena itu, maka barang siapa menegakkannya dalam segenap aspek kehidupan sosial, dia berarti telah menegakkan diri Islam atau jamaah Islam. Namun barang siapa meninggalkannya berarti sama dengan menghancurkan diri Islam. Yang dimaksud dengan sholat bukan hanya dalam bentuk formil saja, juga sholat yang dilakukan setiap muslim. Jangan sampai ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallu. Suatu masa akan datang melanda umat Islam, kelihatannya mereka salat, tetapi sebenarnya mereka tidak melakukan salat. Tetapi salat yang dilakukan setiap muslim harus benar-benar berfungsi dalam segenap aspek sosial budayanya, tegak dalam seluruh struktur sosialnya, dan merupakan hubungan nyata yang erat antara seorang hamba dengan ajaran ilmunya. Setiap detik dan aspek gerak sosialnya, seperti itulah yang dimaksud dengan fungsi sholat formil yang kita lakukan, baik sholat maktubah dan ataupun sholat nafilah, rawatib dan lain sebagainya. Semuanya tidak lepas dari latar belakang ajaran ilmu Allah Al-Quran yang mewarnainya, yang tergambar dalam tersimpul di dalam seluruh bacaan, baik dari mulai mengambil air wudhu, azan, iqamat, dan ataupun sampai dengan bacaan-bacaan yang kita lakukan di waktu menegakkan salat. Sampai karena itu, setiap terjadi pemisahan antara semua rangkaian, pastilah sebutannya menjadi salat sahur. Dengan salat seperti tersebut, baik dilihat dari praktis makna, maksud dan tujuannya, satu kepastian bahwa setiap muslim akan terbina kesadaran dirinya sebaik dan sehebat kandungan Al-Quran. Lebih-lebih bila dilihat bahwa salat yang harus dilakukan setiap mukmin atau muslim pada waktu yang relatif berdekatan antara satu pembinaan salat dengan pembinaan diri dengan salat lainnya, pribadi setiap muslim secara mentakjubkan akan selalu dijadikan contoh oleh umat manapun juga di dunia ini. Tetapi semua syarat pelaksanaannya harus betul-betul dipenuhi, dan yang paling utama adalah bangunan jamaahnya sebagaimana jamaah di waktu salat. Segala bentuk fahsya dan munkar pasti bisa dihindari, dan pasti pula bisa dihindarkan dari masyarakat manusia selama manusia berpegang teguh kepada seluruh pernyataan yang dia buat di hadapan Allah sewaktu membina diri dengan sholat,
sehingga akhirnya segala problema hidup dan kehidupannya dapat diatasi dengan segala ketabahan dan ketenangan. Untuk mencapai kondisi seperti itu memang tidak gampang. Namun walaupun bagaimanapun juga, dengan melalui proses pembinaan yang terus-menerus dan dengan mengintensifkan kesadarannya sendiri untuk selalu berada di atas garis ajaran ilmu Allah, maka segala bentuk pernyataan dan ikrarnya di waktu sholat dapat ia buktikan dan hasilnya dapat ia capai. Quran surat Al-Mu'minun 1 sampai dengan 5 menjelaskan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Sesungguh pasti sukses orang-orang yang telah menyusun hidupnya dalam jamaah yang kal jasad, yaitu orang-orang yang senantiasa membina kesadarannya sepenuh konsentrasinya. Mereka selalu bersikap menghindarkan diri dari segala bentuk asas negatif yang akan merusak kesadaran mereka, ditandai oleh kesediaan mereka untuk menata hidup di atas sistem zakat, dan mereka selalu memelihara kecenderungan biologisnya dari yang tidak semestinya. Selanjutnya di dalam Quran surat Al-Baqarah 45 menjelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Gantungkanlah harapan hidup indah kalian dengan disertai ketabahan dan pembinaan diri dengan sholat. Namun sungguh kondisi itu sangat sulit dilakukan kecuali bagi yang kesadarannya terus menerus dibina. Memang bila kita simpulkan susunan kerja setiap muslim adalah hubungan secara ketat dan erat antara setiap hamba dengan ikatan ajaran ilmu pembimbingnya, yang mengakibatkan adanya hubungan secara harmonis di antara sesama manusia, itulah yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Dan memang faktor kesadaran inilah yang sering dilupakan manusia dalam mewujudkan satu bentuk pembangunan dan modernisasi. Padahal itulah yang harus mendapat perhatian paling utama, sebab itulah yang akan menggerakkan segala macam aktivitas manusia di dunia di mana oleh Nabi ditandaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalat. Faman sholahat sholaha sairu amali wa in fasadat sairu amali. Yang mula pertama kali bakal dihisab oleh Allah terhadap setiap manusia adalah bukti pembinaan dirinya dengan salat. Bila benar dan tepat menurut pedomannya, maka akan normallah segala bentuk pekerjaannya. Namun sebaliknya, bila abnormal, rusaklah segalanya. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa memahami apa yang dimaksud dengan sholat yang sering kita lakukan ini, agar kita bisa mencapai tujuan daripada sholat, mewujudkan kehidupan Islam di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Apabila kurang jelas dan tidak mengerti, saya menunggu pertanyaan saudara-saudara. Demikianlah Allah tawakkalna bil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.